Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Muhammad Gallery. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah sehat ya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu dilancarkan urusannya, selalu diberikan kesehatan yang optimal, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Maha Suci dan Maha Tinggi. Dengan rahmatnya saya masih diberikan kesehatan, diberikan usia dan bisa hidup sampai hari ini, sampai detik ini, dan sampai saya merekam video ini. Alhamdulillah, saya masih diizinkan bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, bisa berdiri, bisa berjalan, dan bisa mencari nafkah. Salawat serta salam saya selimpahkan kepada Nabi besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Muhammad Gallery, dimana channel ini membahas tentang sekilas sejarah Islam, ilmu pengetahuan tentang Islam, Al-Quran, hadis, dan lain-lain berkenaan tentang Islam. Oke, bismillah. Video kali ini saya akan membahas tentang kebenaran agama Islam, yang artinya agama yang benar-benar, agama yang paling benar, dan agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Mungkin buat yang sudah Muslim, artinya buat teman-teman yang beragama Islam, pasti teman-teman tahu bahwa Islamlah yang paling benar. Dan semoga video ini bisa mempertebal iman kita semua selaku sesama Muslim. Dan buat yang masih belum mengenal Islam ataupun mungkin non-Muslim, mungkin video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan saya doakan hidayah bisa masuk kepada teman-teman yang non-Muslim melalui video ini, karena video ini hanyalah pengetahuan yang saya ambil dari kitab agama Islam, yaitu Al-Quran, kitab saya dan kitab yang sangat saya imani. Namun hidayah tetap dari Allah SWT. Semoga teman-teman yang non-Muslim, yang masih belum Islam, segera mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga teman-teman bisa mendapatkan cahaya Islam dan masuk Islam. Karena kenapa? Islam adalah agama yang paling benar, teman-teman. Kenapa saya bisa mengutarakan seperti itu? Di video ini akan saya ulas beberapa surah dan ayat di mana hal ini membenarkan adanya Islam, bahwa itulah yang paling benar. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel Muhammad Gallery. Semoga teman-teman bisa mendukung channel ini untuk bisa berkembang lebih pesat lagi untuk membagikan berdakwah tentang agama Islam. Oke, kita awali video ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya diberi kelancaran oleh Allah untuk memaparkan sedikit tentang histori Islam. Nah, perlu diketahui, di awal video saya bilang tentang kebenaran agama Islam, yang artinya agama yang paling benar adalah Islam. Kenapa demikian? Saya mengacu di beberapa ayat yang akan saya sajikan. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Kalaupun yang sudah tahu ataupun yang belum, silakan disimak aja. Mungkin ada salahnya, mungkin bisa dikoreksi di komentar. Nah, jadi saya akan memaparkan sedikit tentang Islam, di mana agama ini yang memang benar-benar di sisi Allah, atau agama yang diridhoi sama Allah. Perlu kita ketahui teman-teman, agama di dunia ini sekarang ini banyak. Di Indonesia sendiri ada 5 yang diakui oleh negara: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, kalau kita telisik lebih jauh lagi teman-teman, bahwa agama itu adalah satu. Kakek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, atau manusia yang pertama kali menghuni bumi, itu adalah agamanya Islam. Memang pada saat itu tidak dikenal dengan agama Islam, tapi agama Tauhid.
Tapi itu dah cikal bakal dari agama Islam. Karena agama ini cuma satu, teman-teman. Dari manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu cuma satu, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Apa agama yang diajarkan pada saat itu adalah mengesahkan Allah, bahwa ada Tuhan yang namanya Allah, dan Tuhan itu atau Allah itu pencipta langit dan bumi, dan kita diwajibkan untuk menyembah, beribadah kepadanya. Hanya sekilas itu. Memang hukum-hukumnya tidak sekomplit sekarang. Nah, makanya Allah mengutus nabi dan rasul itu di bumi itu sebanyak 124.000 nabi. Di antaranya ada 313 rasul. Nah, nabi-nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk meluruskan umat manusia. Karena pada dasarnya manusia ini kan memang digoda setan ya, digoda oleh iblis untuk melenceng dari garis fitrahnya. Garisnya manusia adalah beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Cuma iblis atau setan-setan ini membelokkan umat manusia, akhirnya terpecah-pecah agamanya. Kita telisik lebih dalam bahwa agama itu satu, dibawa oleh kakek buyut kita, ayah kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, pada saat itu Nabi Adam tahu, kenal Allah karena penciptanya, diciptakan di surga dan akhirnya diturunkan ke bumi karena dosanya Adam dan istrinya Hawa. Pada saat itu agama cuma satu. Akhirnya berkembang biaklah Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa, mempunyai banyak anak. Akhirnya tercerai-berai, ada yang beriman, ada yang tidak. Artinya beriman apa? Beriman adalah mengakui adanya Allah, mengakui ada Tuhan yang namanya Allah yang harus mereka sembah dan harus mereka imani. Itu namanya orang beriman. Dan pasrah atau berserah diri. Artinya apa? Kita mempasrahkan hidup kita seutuhnya kepada Allah. Hidup mati hanya kepada Allah. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu, ada yang beriman dan ada yang tidak. Sepeninggalnya Nabi Adam, nanti ada nabi yang lain yang namanya Nabi Idris dan lain-lain. Cuma saya menitik beratkan pada ke-25 nabi yang memang kita harus wajib kenali ya. Untuk di umat muslim kan ada 25 nabi dan rasul ya. Walaupun memang yang tadi saya sebutkan ada total itu 124.000 nabi, cuma kita diwajibkan mengenal 25. Cuma saya kerucutkan menjadi 5 rasul aja, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena 5 rasul ini pembawa syariat. Apa sih bedanya nabi dan rasul ini? Kalau rasul itu membawa syariat, membawa hukum-hukum, membawa kitab. Kalau nabi adalah penerus syariat aja. Nah, setelah Nabi Adam meninggal, kita mengenal Nabi Nuh. Nabi Nuh ini rasul, teman-teman. Nabi Nuh itu membawa syariat. Nabi Nuh itu umurnya berapa? Nggak seperti kita. Kalau kita mungkin 65 something udah alhamdulillah banget. Tapi kalau Nabi Nuh ini usianya sampai 1000 tahun. Nabi Nuh itu berdakwah sekitar 900 tahun, teman-teman. Namun walaupun sebanyak itu dakwanya atau selama itu dakwanya Nabi Nuh itu maksudnya ada kaum Nabi Nuh yang tidak beriman. Bahkan banyak yang tidak beriman. Banyak berimannya cuma sedikit kalau disebutkan dalam Al-Quran. Nah, singkat cerita, Nabi Nuh ini adalah penerusnya Nabi Adam, teman-teman. Artinya apa? Nabi Adam dan Nabi Nuh satu agamanya. Agamanya agama tauhid. Agamanya mengesahkan Allah. Agamanya yaitu mengakui adanya Tuhan, yaitu Allah, yang layak untuk disembah, layak untuk dipatuhi, dan ibadah hidup dan matinya hanya untuk Allah. Nah, Nabi Adam segaris ya sama Nuh alaihissalam. Singkat cerita, ada kaumnya Nabi Nuh yang beriman, ada yang kaumnya yang tidak beriman. Pastilah teman-teman tahu ya, Nabi Nuh akhirnya membuat kapal yang sangat besar atau dikenal dengan Bahtera Nuh
memasukkan teman-temannya atau kaum yang beriman naik di kapal tersebut, dan juga diperintahkan sama Allah untuk membawa hewan sepasang demi sepasang, jerapah sepasang, gajah sepasang, singa sepasang, dan lain-lain. Singkatnya, istri Nabi Nuh sendiri tidak beriman, anaknya pun juga tidak beriman. Nah, coba kita teliti dulu ya. Nabi Nuh beriman kepada Allah. Kaumnya yang beriman kepada Nabi Nuh masuk kapal. Yang tidak beriman dibiarkan ya, tidak masuk kapal tersebut. Sekarang kita coba ingat-ingat kembali dan kita analisa. Jadi Nuh alaihissalam beserta kaumnya itu naik di kapal. Itu adalah orang-orang yang beriman. Otomatis dia satu agamanya Nabi Nuh, agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang mengesahkan Allah. Oke, orang-orang yang tidak beriman dibinasakan sama Allah dengan air bah, air hujan yang turun sangat deras, dari bumi juga muncul air sehingga bumi ini dibanjiri oleh air banjir, air bah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh semuanya mati, semuanya meninggal, termasuk istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh. Hanya yang tersisa adalah kaum yang beriman di atas kapalnya Nabi Nuh. Singkat cerita, setelah selamat, Nabi Nuh diantarkan sama Allah ke tempat yang subur yang kita kenal dengan Palestina. Di situ akhirnya berkembang biak, ya. Akhirnya Nabi Nuh meninggal. Singkatnya, dari kaum Nabi Nuh yang tadi awalnya beriman semua, satu kapal jadi beriman semua, ketika sudah beranak pinak, berkembang biak di situ, ada yang tidak beriman, ya. Ada yang tidak beriman. Karena ini prosesnya juga nggak setahun 2 tahun teman-teman, puluhan tahun hingga ratusan tahun. Akhirnya Allah menurunkan Rasul atau Nabi lagi setelah Nabi Nuh dan lain-lain, ya. Karena untuk apa sih? Untuk meluruskan akidah, untuk meluruskan ajaran. Yang tadinya sudah beriman kepada Allah, akhirnya ada beberapa orang yang tidak beriman. Akhirnya Allah turunkan, maksudnya Allah utus Nabi dan Rasul lagi untuk meluruskan mereka. Nah, saya persingkat cerita saya. Akhirnya ketika sudah kaumnya Nabi Nuh ada yang tidak beriman, ada yang menggok-menggok, ya, nggak lurus. Akhirnya Allah mengutus lagi seorang Rasul yang namanya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini dikenal oleh kita semua adalah bapak para nabi, karena dari Nabi Ibrahim ini akan melahirkan banyak nabi, mulai dari Nabi Ishak, Musa, Isa, sampai Nabi Muhammad nantinya. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim membawa suatu syariat yang diutus oleh Allah SWT, dan juga sama perintahnya apa? Ada Tuhan yang namanya Allah, ya, mengesahkan Allah, menyembah kepada Allah. Itu aja sebenarnya sistem ajarannya yang dibawa Nabi Ibrahim, yang agamanya Hanif, artinya agama yang lurus. Mungkin kita kenal dengan ceritanya Nabi Ibrahim ini dengan Raja Namrud, ya. Nah, Raja Namrud ini mengaku sebagai Tuhan, ya, menyembah berhala, dan juga ayahnya Nabi Ibrahim, Azar, juga menyembah berhala. Nah, akhirnya didatangkan atau diutuslah Nabi Ibrahim ini, singkatnya, untuk meluruskan umatnya Nabi Nuh yang sebelumnya yang melenceng, termasuk Namrud, termasuk ayahnya sendiri. Nah, singkat cerita, akhirnya ada yang beriman dan ada yang tidak. Begitu seterusnya teman-teman sampai sekarang. Nah, cuma setelah Nabi Ibrahim turunlah Nabi Musa. Nabi Musa ini dari mana? Nah, tapi sebelum kita langsung ke Nabi Musa, sebelum Nabi Musa ini masih banyak, ada beberapa nabi dari keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini mempunyai keturunan dari yang namanya istri yang kedua dulu pertamanya. Jadi istrinya Nabi Ibrahim ini namanya Sarah. Sarah tidak diberikan keturunan. Udah lama, ya, sampai Sarah tua, Nabi Ibrahim tua, nggak ada keturunan sama sekali. Singkatnya, akhirnya Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Hajar inilah akhirnya mengandung dan mempunyai anak. Anaknya Hajar ini namanya Ismail, yang kita kenal dengan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail ini teman-teman, itu adalah anaknya Hajar.
Alhamdulillah beberapa waktu kemudian, kalau tidak salah 13 tahun lamanya, Sarah akhirnya dikarunia anak juga, namanya Ishak. Nah, dari keturunan Ishak ini barulah banyak nabi-nabinya, ya. Jadi coba diingat-ingat, ada dua golongan keturunan, ada dua kelompok ya. Kelompoknya dari istri yang pertama yaitu Sarah, itu anaknya Ishak namanya. Dari istri yang kedua, Hajar, itu namanya Ismail. Dari Nabi Ismail ini nanti mempunyai keturunan langsung kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang banyak menjadi Rasul dan Nabi itu di keturunannya Nabi Ishak alaihissalam. Karena Nabi Ishak nanti punya anak yang namanya Yakub. Yakub nanti punya anak banyak ya. Nanti akhirnya dari keturunan Yakub ini tadi ada yang namanya Nabi Sulaiman, ada yang namanya Nabi Daud, Musa, Isa, nah itu ya, Yahya. Nah, tapi saya nggak bahas panjang lebar itu, saya hanya mengupas dari Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad aja. Setelah Nabi Ibrahim mempunyai anak Ishak, ya Ishak nanti punya anak lagi Yakub. Nah, singkat cerita sampai kepada keturunan Musa. Musa ini berarti siapa? Musa ini adalah anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Dari mana? Dari istrinya yang namanya Sarah. Sarah punya anak Ishak. Ya. Nabi Musa ini adalah Rasul. Beliau itu memiliki kitab yang namanya Kitab Taurat. Kitab Taurat, kaumnya namanya kaum Yahudi. Nah, pada saat itu Isa masih belum ada, Nabi Muhammad masih belum ada, ya. Jadi coba kita gali lagi ya, diingat-ingat dulu cerita saya di sini. Muncul yang namanya Nabi Musa, mempunyai kitab namanya Taurat. Kaumnya namanya Yahudi. Ya, singkat cerita, berarti sebentar. Seluruh dunia ini, ya, orang dikatakan beriman pada saat itu adalah penganut atau kaumnya Nabi Musa. Jadi orang yang beriman kepada Nabi Musa pada saat itu dinamakan orang yang beriman. Ya, agamanya apa? Muslim sebenarnya teman-teman. Muslim itu artinya apa sih? Berserah diri, hidup mati untuk Allah. Sama, kaumnya Nabi Musa juga seperti itu. Di Taurat juga diajari seperti itu. Diajarkan ada Tuhan yang namanya Allah. Itu di kitab Taurat. Nah, setelah kitab Taurat ada Nabi yang dibawa oleh Nabi Musa. Sepeninggalnya Nabi Musa, ada penerus namanya Nabi Isa. Tapi jangan lupa teman-teman, di kitab Taurat itu sudah ada tulisan atau ayat yang dimana Allah menyampaikan di Taurat tersebut, dan Nabi Musa juga menyampaikan pada kaumnya yang beriman pada saat itu akan muncul nabi setelahnya. Akan ada muncul nabi setelah Nabi Musa, yaitu Isa alaihissalam. Dan juga di Taurat pun juga dijelaskan akan muncul nabi yang terakhir namanya Muhammad, penutup para nabi dan yang menyempurnakan agama tersebut. Singkatnya, Taurat dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa meninggal, ada kaumnya yang tercerai-berai. Ya, tercerai-berai, ada yang tidak beriman, ada yang masih beriman, ya. Kebanyakan tidak beriman dari mereka. Ada yang masih beriman pada saat itu. Cuma akhirnya Allah mengutus lagi nabi namanya Isa. Isa ini anaknya Maryam. Isa ini anak yang suci, artinya apa? Karena Maryam ini tidak memiliki suami, tapi bisa mengandung dan melahirkan anak yang bernama Isa alaihissalam. Isa alaihissalam diberikan wahyu, diberikan kitab yang namanya Injil. Nah, berarti kalau sudah muncul nabi yang selanjutnya yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, otomatis semua kaumnya Nabi Musa yang menganut Taurat, ketika sudah muncul nabi yang namanya Nabi Isa, dan Nabi Isa ini sudah memegang kitab yang namanya Injil, pada saat itu mereka atau kaum Yahudi atau yang penganut Taurat tadi atau kaumnya Nabi Musa, harusnya mereka beriman kepada Nabi Isa.
dan beriman kepada Injil misalnya. Nah, namun apa yang terjadi? Kaumnya Nabi Musa malah memerangi Isa, malah membunuh Isa, malah mau membunuh Isa. Cuma Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan menggantikan sosok yang disalib, yaitu namanya Yudas. Nah, singkat cerita teman-teman, muncullah Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi ini bukan dari keturunan Yakub, bukan dari keturunan Nabi Ishak tadi yang dilahirkan oleh Sarah, tapi Nabi Muhammad ini muncul dari generasi keturunan Nabi Ibrahim, namanya yang dari anaknya namanya Ismail. Nabi Ismail tadi anaknya siapa? Anaknya Hajar. Nah, anaknya Hajar ini atau Nabi Ismail ini akhirnya punya keturunan bla bla bla, akhirnya muncullah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan kitab yang namanya Al-Quran yang sudah kita kenal. Dan Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Apa kitabnya? Taurat dan Injil. Singkatnya, ketika sudah ada Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil yang orang Yahudi dan Nasrani pegang ini, otomatis kitab yang sebelumnya ini sudah tidak berlaku. Ini sebabnya saya menanggapi atau saya menceritakan kisah ini untuk bisa membuka mindsetnya teman-teman, bahwa Islam yang paling benar, Al-Quran ini yang paling benar. Karena apa? Ini adalah kitab yang sudah menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Kita sebagai umat muslim membenarkan dan percaya dan mengimani adanya kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi perlu teman-teman ketahui, di kitab Taurat dan Injil itu sudah jelas ada nabi terakhir yang bernama Muhammad yang akan membenarkan seluruh kitab-kitab yang terdahulu dan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Otomatis kalau sudah timbul, kalau sudah muncul nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad dan membawa kitab suci yang namanya Al-Quran, syariat yang sudah ada di Taurat dan Injil ini sudah nggak berlaku. Sama seperti tadi, ketika di Taurat ada, semua kaum beriman kepada Taurat. Tapi ketika sudah Injil ada, Nabi Isa ada, orang mengenal Taurat ini tadi harus beriman kepada Injil, karena Injil membenarkan Taurat. Artinya apa? Ini sudah kitab revisian, sudah lebih baik lagi, sudah direvisi. Terus ada kitab revisi lagi, yaitu Al-Quran, membenarkan merevisi Injil tadi. Otomatis penganut Injil harus beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini sudah merevisi kitabnya mereka, yaitu kitab Injil. Jadi sudah segaris teman. Jadi tidak, sebenarnya Yahudi Nasrani ini tidak ada sudah, karena semua harusnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran. Agamanya itu namanya apa? Agama Islam. Kayak gitu. Jadi historinya seperti itu. Andai kata nih teman-teman bekerja pada suatu perusahaan, anggaplah kitab tadi saya bilang SOP ya. SOP yang pertama yaitu Taurat. Teman-teman kerja di situ pakai SOP yang itu. Ternyata pemimpinnya ganti. Pemimpinnya ganti pakai SOP yang kedua, yang namanya Injil. Pertanyaan saya, apakah teman-teman masih menganut SOP yang pertama? Kan nggak bisa gitu kan, pemimpinnya sudah ganti, SOP-nya sudah ganti, otomatis teman-teman menganut SOP yang kedua yaitu Injil. Ternyata ada perbaruan pemimpin lagi. Pemimpin ini pakai SOP yang ketiga yaitu Al-Quran, dan dia tidak pakai SOP yang 1 dan 2. Pertanyaannya, teman-teman sebagai karyawan menganut SOP yang mana? Ataukah masih kekeh dengan SOP yang pertama? Ya jelas nggak bisa lah. Kita harus mematuhi aturan-aturan yang sudah direvisi, yaitu SOP yang ketiga. Kalau kita pengen menjadi karyawan tetap di situ, otomatis kita mematuhi SOP yang ketiga. Analoginya seperti itu, teman-teman. Oke, saya cukupkan di bagian yang pertama ini.
Nanti kita akan berlanjut di bagian yang kedua, yaitu part 2. Jadi ini part 1, nanti akan saya lanjutkan di part 2-nya. Di part 2 akan saya paparkan dengan jelas adanya ayat di Al-Quran yang membahas tentang kebenaran agama Islam. Nah, jadi tadi saya menceritakan tentang Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, dan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti akan berlanjut ke bagian part 2 untuk lebih detailnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sekilas tentang cerita saya. Yang belum subscribe, silahkan langsung subscribe untuk melanjutkan kisah saya ini. Oke, akhir kata, terima kasih. Kebenaran mutlak dari Allah semata, dan jika ada salah kata, murni mutlak dari saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.